Kata kata Imam Ghazali, bukankah Allah hanya menanya apa yang di tongkat? Tinggal jawab tongkat saja. Kenapa harus disebutkan inilah tempatku bertumpu, ini tempat aku memukul daun-daun makan kambingku dan manfaat lainnya gitu. Kata Nabi Musa, Allah itu adalah kekasih. Aku senang ingin berlama-lama bercakap-cakap dengannya. Biar panjang waktunya untuk berdiskusi. Kata Imam Ghazali, demikian pula lah aku, wahai Rasulullah, kau adalah kekasih. Gitu. Aku ingin memempatkan waktu berlama-lama dengan engkau. Nah, itu kata pengesabah yang ditampilkan adalah ulama tasawuf. Ya, bukan ulama fikih, bukan ulama tauhid, tapi ulama tasawuf. Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Makna batinnya ialah dengan tongkat itulah kita memukul kerasnya hati kita akibat kotoran-kotoran yang sudah membatu, agar supaya memancar dari dalamnya air yang menyejukkan, yang merupakan sumber kehidupan kita, yakni sofaul qalb. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadi. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim wa taslima. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifata wa atini maka an ahli silsilah Torikoh Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Surya Layasin Narasa PPKN, khusus Guru Agung kita Syekh Muhammad Abdul Ghawsifullah Maslul Qaddasullah Siroh. Al-Fatihah. A'udzubillahi Yang mulia para wakil talqin yang hadir malam hari ini, hadir bersama kita Ya Haji Mahya Al-Bukri dari Jeddah, Arab Saudi, Profesor Kiai Haji Hedi Sri Aim Saputra yang pada malam hari ini menjadi pemangku manaqib online internasional. Hadir juga Kiai Haji Mustafa Al-Maduri dari Madura dan Kiai Haji Imam Sutiono SAG dari Purbalingga, serta sahabat saya Dr. Kiai Haji Subhan Ashirboni dari Cirebon. Budaya sekeluarga besar, para petugas manaqib online internasional, ikhwan wal akhwat, saya tidak sebutkan satu persatu di mana saja berada. Semoga dengan keberkahannya manaqib ini Allah mengabulkan segala hajat kita. Amin. Memudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun akhirat. Amin. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah. Amin. Sama dengan guru agung kita yang sangat kita cintai, pengesabah Aus Qaddasallahu Siroh. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Bulan Safar. Bulan Safar itu artinya kosong, sepi, sunyi, senyap. Karena di zaman dahulu orang-orang Arab itu bepergian mengosongkan rumahnya untuk bermacam keperluan. Biasanya juga berperang, ya, pergi ke perbatasan berperang untuk memerangi suku-suku ya yang akan mengancam kehidupan mereka, serta juga keperluan-keperluan lainnya. Jadi sunyi, sepi, senyap, kosong, Safar. Nah, guru kita menggali makna dari bulan ini dengan menyelami. Di kitab Badailus Zuhur itu hasil mengunyah, gitu. Hasil memakan, mengunyah, menyelam. Nah, rahasia dari huruf pada bulan-bulan bulan-bulan Komariah, bulan-bulan Hijriah.
Itu bulan Safar terdiri dari huruf sod, fa, ro. Safar. Sod, fa, ro. Sod berarti sofaul qalbi, yang berarti kesucian hati. Fa berarti fanaun nafs, yang berarti pemusnahan nafsu. Dan yang terakhir ro, yang berarti riyadotun nafs atau latihan jiwa. Nah, sofaul qalbi, kesucian hati, maksudnya kesucian hati itu ialah menjaga hati dari lupa kepada Allah. Kenapa? Karena dengan mengingat Allah, segala kotoran hati itu akan bersih dari dalam hati kita. Segala kotoran hati itu akan bersih dari dalam hati kita. Apa itu kotoran hati? Kotoran hati itu ialah segala sesuatu selain daripada Allah. Karena segala sesuatu selain daripada Allah, kalau yang baik-baik itu dari Allah. Segala sesuatu selain daripada Allah berarti yang buruk-buruk. Itulah kotoran hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitanu jasama ala qalbi ibni Adam. Fa idza saha wa ghafala wa suwasa fa idza dzakarallahu ta'ala khannas. Khannasa. Setan itu mendekam pada hati manusia. Jika ia luput atau lalai, setan menggodanya. Jika ia mengingat Allah, setan akan bersembunyi. Jadi setan itu senantiasa mendekam dalam hati kita. Kalau kita sempat lupa saja kepada Allah, didudukin tuh sama setan gitu. Karena dia bersembunyi ketika kita berzikir, ketika kita lupa, dia yang selain daripada Allah adalah keburukan-keburukan. Di riwayat Ibnu Abi Saibah dengan sanad yang sahih. Oleh karena itu, yang melalaikan kita dari mengingat Allah itu, itulah yang dinamakan kotoran hati. Kenapa? Di anal ghaflata anillahi asyaddu min dukhulin nar. Lupa kepada Allah itu, kata pengesabah, lebih berat daripada masuk neraka. Masya Allah. Nauzubillah. Ya. Kalau kita sangat memahami, menjiwai, ya, kalau sampai lupa kepada Allah itu lebih berat daripada masuk neraka. Masya Allah. Ya. Ini bagi siapa? Bagi orang yang hatinya sudah selalu ingat kepada Allah. Nikmat itu. Anugerah dari Allah. Kalau kita sudah seperti itu. Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu bersabda, al-ghaflatu turisul qaswah. Lalai kepada Allah menyebabkan kerasnya hati. Jadi kalau kita lupa kepada Allah, hati kita diduduki oleh setan, oleh iblis, dan itu akan membuat hati kita mengeras. Kalau hati sudah keras, maka susah untuk dikendalikan. Ya. Hati sudah keras, susah untuk dikendalikan. Jangan oleh diri, jangan oleh orang lain. Oleh dirinya sendiri pun susah. Berbagai kotoran yang berupa penyakit hati menyelimutinya. Jadi kotoran-kotoran selain daripada Allah tadi menjadi penyakit. Dan itu menyelubungi hati manusia. Semakin banyak, semakin tebal, semakin keras. Semakin keras seperti batu. Susah menerima nasihat. Kalau mau menang sendiri, ya gampang marah, menyakiti hati orang lain,
lisannya kasar, tidak peka terhadap orang lain, jumawa, angkuh, sombong, dan lain-lain penyakit hati. Nah, kalau dia orang biasa, maka dampaknya tidak akan terlalu besar. Ya. Tapi kalau dia seorang penguasa, dampaknya akan sangat luar biasa, menimbulkan kerusakan. Dia akan sewenang-wenang, zolim, egois, bahkan serakah, ingin kekal selama-lamanya berkuasa. Ya. Itulah Fir'aun. Jadi coba bayangkan ketika seseorang berkuasa, seorang pejabat, semua fasilitas akan dilengkapi. Ya, semua fasilitas, pelayanan, ya, fasilitas. Celaka sekali kalau orang berkuasa itu adalah orang yang tidak beriman. Ya. Maka dia akan sewenang-wenang. Oleh apa tadi? Oleh kerasnya hati yang lupa kepada Allah. Konon ya, Fir'aun itu berkuasa karena dorongan dari para pembesar Mesir yang menjadi para pembantunya. Jadi Fir'aun itu ada pembisik-pembisik. Pembisik-pembisik. Ya. Mereka lah yang selalu membisikkan ide-ide kepada Fir'aun untuk melanggengkan Fir'aun berkuasa. Sebut saja salah satu pembantu kesayangannya ya, pembantunya, namanya Haman. Haman itu disebut sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Fir'aun, ya ayyuhal mala, ma alimtu lakum min ilahin ghair. Fa'aqid li ya Haman, alatini faj'alli sarhal la'alli at-tali'u ila ilahi Musa. Wa inni la'azunnuhu minal kadhibin. Dan Fir'aun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarkanlah tanah liat itu untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi, menara yang tinggi. Buatkanlah bangunan yang tinggi, menara yang tinggi untukku, agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta. Quran surat Al-Qasas ayat 38. Kata Fir'aun kepada para pembesar-pembesar, pembantu-pembantunya, khususnya Haman. Ya. Itu adalah pembantu kesayangan Fir'aun. Konon katanya dia bikin menara. Dia ingin mendandingi Tuhannya Musa yang maha tinggi. Dia naik. Ketika dia naik, dia lumuri panahnya, dia panah. Gitu. Dan dia berkata kepada Musa, aku sudah membunuh Tuhanmu. Nih darahnya. Itu Fir'aun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Fir'aun, ya Haman ibni li sarhal la'alli ablugul asbab. Dan Fir'aun berkata lagi, wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi, menara, agar aku sampai ke pintu-pintunya. Maksudnya pintu-pintu untuk melihat Tuhannya Musa. Kata Fir'aun. Quran surat Ghafir ayat 36. Dan Haman pula lah yang membisikkan kepada Fir'aun untuk membunuh setiap bayi laki-laki agar tidak mengancam kekuasaan Fir'aun. Gitu ya. Pokoknya Haman itu pembantu kesayangannya Fir'aun. Apa-apa Haman, apa-apa Haman. Kenapa? Karena Haman sangat memuaskan hati Fir'aun yang tengah diselimuti oleh kekotoran hati. Hati Fir'aun yang sedang diselimuti oleh kotoran hati. Hadirin, ikhwan wa rahimakumullah, seorang pemimpin atau penguasa yang baik itu justru harus mencegah orang-orang yang kita pimpin, terlebih kalau para pembantu kita itu berbuat zolim kepada orang lain yang kita pimpin. Harus dicegah. Pemimpin yang baik, maka ia akan mencegah perbuatan itu. Walau kejahatan itu bukan perbuatan, bukan atas idenya, ya, tapi ia harus mencegahnya.
itu penguasa yang baik. Jadi bukan membiarkan, ya, apalagi menyetujui. Terlebih lagi malah senang dengan tindakan orang-orang yang akan melanggengkan kekuasaan. Ya, seperti Fir'aun ya, sikap Fir'aun kepada Haman. Nah ini yang harus kita pelajari, ya, apa-apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, ya, dalam Quran, dalam kitab suci. Hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, tidaklah mudah untuk menjadi pemimpin. Karena bukan hanya selesai setelah periode kita memimpin, akan tetapi akan terus pertanggungjawabannya sampai ke akhirat kelak. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti ini dan diselamatkan dari orang-orang yang zalim. Amin. Rabbal alamin. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kembali kepada Safa'ul Qalbi, kesucian hati. Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, beliau bersabda, al-ghaflatu turisul qaswah. Lalai kepada Allah menyebabkan kerasnya hati. Lalai, lupa kepada Allah menyebabkan kerasnya hati. Hati itu keras bagaikan batu. Bahkan lebih keras lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asaddu qaswah." Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Quran surat Al-Baqarah ayat 74. Oleh karena itu Allah berfirman kepada Nabi Musa, wa idzistasqa Musa biqaumihi fakulnad drib bi asokal hajar pang fajarot min husnata asrota aina. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Musa maka memancarlah darinya 12 mata air. Quran surah Al-Baqarah ayat 60. Ya. Keras sebagai batu, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Firman Allah kepada Nabi Musa. Nah hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kalau sekarang itu pengusaha Abah memaklumatkan untuk membawa tongkat itu, ya, mananya bisa secara lahir dan bisa juga secara batin, hakikat. Dan saya senang sekali. Ya. Saya senang sekali. Malah dilegitimasi kalau kita mau bawa tongkat ya. Kalau kemarin-kemarin kita bawa tongkat itu kalau nggak ada uzur itu seakan gagayaan gitu. Sekarang pengusaha Abah, semua murid-murid pengusaha Abah yang laki-laki semua diwajibkan untuk membawa tongkat. Ya. Nah, makna lahirnya tongkat itulah yang membantu Musa, ya, alaihissalam untuk memperingatkan Fir'aun. Namun Fir'aun tetap saja bebel, ya, dan semakin membabi buta. Hingga ia pun binasa oleh mujizat tongkatnya Musa alaihissalam. Ia tenggelam di dalam laut setelah Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Dengan tongkat itulah pula Musa menggunakannya untuk membantu dirinya. Ketika Allah bertanya kepada Musa, ingat, bertanya bukan berarti tidak tahu. Bisa jadi kalau kita sayang kepada orang lain, kita bertanya kepada dia. Padahal kita sudah tahu. Allah berfirman, wa matilka biyaminika ya Musa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Musa menjawab, qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala gonami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Kata Musa, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya dan aku merontokkan daun-daun
dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih banyak lagi manfaat lainnya. Quran surat Toha ayat 17 dan 18. Inilah pula yang menjadi argumen Imam Ghazali ketika ia diuji oleh Nabi Musa saat mi'rajnya kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diceritakan pengesabah itu. Siapa dia? Dia adalah Muhammad, Nabi Muhammad. Apakah dia yang mengatakan ulama umatku setara dengan Nabi Bani Israel? Ya betul. Boleh nggak aku dibuktikan? Ya, datang Imam Ghazali. Ya. Ditanya, siapa namamu? Ya, disebutkan. Aku adalah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya itu ya, cerita itu. Kata Nabi Musa, aku tanya namamu, tidak nanya bapakmu, tidak nanya kakekmu. Lalu Imam Ghazali memberi syarat kepada Nabi, boleh nggak aku menjawab? Kata Nabi, boleh. Ya. Nah itu ketika engkau ditanya Allah, wa matilka biyaminika ya Musa. Nah, mestinya kata pengesabah nggak perlu dijawab karena Allah Maha tahu. Itu. Nah, gitu ya. Nah kata pengesabah ditoyor gitu tongkatnya. Nah Nabi Muhammad SAW bawa tongkat ditoyor punggungnya Nabi Imam Ghazali. Etak teh Nabi gitu Pak. Tidak ada Rasul gitu kan. Nah dalam riwayat yang lain ketika ditanya kata 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 Imam Ghazali, bukankah Allah hanya menanya apa yang tongkat? Tinggal jawab tongkat saja. Kenapa harus disebutkan inilah tempat kubur tumpu, ini tempat aku memukul daun-daun makan kambingku dan manfaat lainnya gitu. Kata Nabi Musa, Allah itu adalah kekasih. Aku senang ingin berlama-lama bercakap-cakap dengannya. Biar panjang waktunya untuk berdiskusi. Kata Imam Ghazali, demikian pula lah aku wahai Rasulullah, kau adalah kekasih. Gitu. Aku ingin memempatkan waktu berlama-lama dengan engkau. Nah, itu kata pengesabah yang ditampilkan adalah ulama tasawuf. Ya, bukan ulama fikih, bukan ulama tauhid, tapi ulama tasawuf. Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Makna batinnya ialah dengan tongkat itulah kita memukul kerasnya hati kita akibat kotoran-kotoran yang sudah membatu agar supaya memancar dari dalamnya air yang menyejukkan yang merupakan sumber kehidupan kita, yakni sofaul qalbi, kesucian hati yang senantiasa diterangi dengan cahaya Allah Azza wa Jalla berupa petunjuk-petunjuknya menuju jalan keselamatan dunia dan akhirat. Nah, tongkat itu tidak lain ialah zikir kalimat la ilaha illallah. Yang senantiasa dipukulkan, dihantamkan dengan pukulan yang tepat ya, ke dasar lubuk hati kita sehingga hati kita menjadi lembut, suci, bersih, dan bercahaya. Dengan kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi faddolana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Kita sudah memiliki tongkat itu. Yang belum beli, ya. Tuh. Kalau saya sudah, tinggal ngambil, gitu ya. Kita sudah memiliki tongkat itu ya. Gitu. Tapi bukan tongkat itu yang dimaksud. Tongkat iman, tongkat Islam, tongkat ihsan. Kalimat la ilaha illallah. Kita sudah memiliki tongkat itu. Ya. Tinggal digunakan, pukulkanlah tongkat itu, pukullah batu dengan tongkatmu. Kata Abah, zikir itu kenikmatan dari Allah, anugerah dari Allah. Tidak ada satu hari pun melainkan pasti di dalamnya terdapat nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya kemuliaan. Pertama, kata Abah dalam kitabnya, Allah menjadikanmu orang yang senantiasa berzikir kepadanya. Kalaulah bukan karena Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menggerakkan lisanmu untuk berzikir kepadanya. Masya Allah. Bersyukur kita, alhamdulillah. Yang kedua, Allah menjadikanmu diingat olehnya. Dia mengingatmu di dalam dirinya ketika kamu mengingatnya di dalam dirimu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
fazkuruni azkurkum waskuruli wala ta'furun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Yang ketiga, dia menjadikanmu senantiasa disebut di sandingannya, yakni di kalangan malaikat muqarrabin. Firman Allah dalam hadis qudsi, ana inda zonni abdi wa ana ma'ahu hina yazkuruni fa idza zakaroni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakaroni fi malain zakartuhu fi malain khairi minhu malain. Kata Allah dalam firman-Nya, aku sebagaimana persangkaan hambaku dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Maka ketika ia mengingatku di dalam dirinya, aku mengingatnya di dalam diriku. Ketika ia mengingatku dalam kelompok manusia yang banyak, maka aku mengingatnya dalam kelompok yang lebih baik dari kelompoknya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Turmuzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Hadirin, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Maka kata pengesabah, tidak ada waktu lagi bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Semoga Allah berkahi segalanya semuanya selamanya dengan berkah karomah sahabat awas saudara Syekh Muhammad Abdul Ghawasib Muhammad Sulul Qaddasullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi